Film dimulai di sebuah rumah sederhana, di mana ada seorang ibu yang lagi membuang sampah di pagi hari dan berjumpa dengan tetangga seberang yang merupakan sesama ibu. Gak lama setelah itu datang anaknya bernama Claire yang mau bermain sepeda bersama dogi kesayangannya. Dan mereka pergi untuk memeriksa telur burung yang udah menetas. Dan setelah merasa udah puas bermain, Claire pulang ke rumah. Tapi si ibu nggak merespon ketika Claire memanggilnya. Jadi dia pergi ke loteng untuk mencari si ibu. Dan terkejut di saat dia melihat sesuatu mengejutkan. Yang ternyata si ibu habis hidupnya setelah melakukan hal yang nggak terpikirkan. Dan akhirnya Claire pun teriak sekencang-kencangnya. 12 tahun kemudian, itu menjadi mimpi buruknya Claire selama ini yang sekarang udah semah. Bersama si dogi yang udah besar. Dan mereka masih menetap di rumah yang sama bersama ayahnya Claire. Claire biasa pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Sementara ayahnya biasa pergi bekerja bersama rekannya sebagai tukang angkut sampah. Dan mereka masih bertetangga baik dengan si ibu seberang. Kadang-kadang, Claire bertemu dengan pamannya yang merupakan orang kaya di depan rumah besarnya. Tapi suatu hari, dia diganggu sama tukang bulenya yang punya mobil bernama Darcy. Dan akhirnya Claire pun tabrakan dengan tong sampah. Setibanya di sekolah, dia melihat ayahnya yang mengangkut sampah sekolah. Dan membuat Claire menjadi kesal. Karena si ayah udah berjanji untuk gak mengangkut sampah sekolah lagi. Namun dia bilang kalau dia berada di seberang sekolah. Yang masih diprotes Claire, kalau murid-murid di sekolah masih bisa melihat si ayah. Dan akhirnya Claire pun dilihatin dan diomongin sama para murid. Claire kemudian memasang sebuah spanduk acara pesta sekolah bersama dua bestinya. Namun di saat Claire dan si besti blonde sibuk memasang spanduk, si besti yang lain malah bermain game ala Pokemon Go kesukaannya. Gak lama setelah itu datang si tukang boli, Darcy, yang kembali membuli dengan melempar minuman, disusul dengan cowok taksirannya yang udah ditaksir Claire sejak kelas 5 SD. Namun sayangnya, si cowok udah ada yang punya. Sementara itu, ketika si ayah mengangkut sampah di rumah yang kosong, dia menemukan sebuah kotak yang menarik perhatiannya. Dan membuat rekannya menjadi tertarik juga. Kalau kotak itu bisa mahal di toko gadai. Namun kotak itu nggak bisa dibuka. Di saat lagi istirahat dan berjalan, Darcy merasa Claire dan kawan-kawan lagi ngomongin tentang dia. Yang dibalas mereka, kalau mereka lagi gak ngomongin tentang Darcy. Tapi dia gak percaya. Ini membuat Claire menjadi emosi. Jadi karena udah kebiasaan dibully, dia meledek Darcy dengan kata yang terdengar jorok. Pakai lama. Dia langsung menampar Claire. Namun dia langsung membalasnya. Dan akhirnya dia pun dijorokin. Alhasil Claire merasa gak tahan untuk membalaskan dendam. Dan akhirnya dia dan Darcy pun ribut sampai keributan mereka dihentikan sama guru dan teman-teman mereka. Setibanya di rumah, si ayah memberitahu kalau dia udah menaruh sebuah kotak menarik di kamarnya Claire. Dan kotak itu ada tulisan Mandarinnya. Jadi karena Claire mempelajari bahasa Mandarin dalam salah satu mata pelajarannya di sekolah, si ayah memutuskan untuk memberikan kotak menarik itu ke Claire sebagai hadiah awal ulang tahun. Begitu bungkusannya dibuka, Claire beranggapan kalau kotak itu memang menarik. Dan ada tulisan 7 permohonan. Di kotak itu ada kode kombinasi dengan huruf Mandarin untuk bisa membukanya. Tapi karena Claire belum mengetahui kodenya, dia nggak bisa melakukan
apa-apa selain memeriksa kotak. Di tengah beraktivitas, dia mengetahui dari salah satu besti kalau video ributnya sengaja diupload sama Darcy dan mulai viral. Bahkan dia dengan beraninya mengupload foto tentang si ayah yang menjadi tukang angkut sampah. Dan akhirnya Claire pun dihujat sama para murid. Alhasil dia menjadi galau, yang membuat dia kepikiran tentang kotak 7 permohonan itu. Oleh karena itu, dia iseng mengharapkan Darcy bakal membusuk. Gak lama setelah itu, Claire mendengar si Doggy yang mau masuk. Namun ternyata dia gak jadi masuk, melainkan memperhatikan sambil menggeram ke kotak permohonan itu. Ketika lagi tertidur di malam hari, Claire menyadari kalau kotak permohonan itu terbuka dengan sendirinya. Yang ternyata itu adalah kotak musik yang menjadi aktif sendiri dengan bunyi seperti ini. Dan akhirnya kotak pun menutup dengan sendirinya. Esok harinya di rumah Darcy, setelah dia terbangun, dia pergi ke kamar mandi. Tapi dia menyadari sesuatu nggak beres. Yang ternyata, kulitnya pada terluka dan kulitnya menghitam. Begitu dia memeriksa muka, ternyata kulitnya udah menghitam juga. Dan akhirnya dia pun teriak sekencang-kencangnya. Bestinya Claire mengetahui kalau Darcy menderita yang namanya necrotizing fasciitis. Oleh karena itu, dia harus dirawat di ICU. Dan dipikir Claire kalau Darcy beneran membusuk. Alhasil Claire menduga kalau kejadian membusuknya Darcy adalah berkat kotak musik, jadi Claire iseng memfotonya untuk dokumentasi. Dia lalu memanggil si Doggy, namun dia nggak menjawab. Meskipun Claire udah memanggilnya di sekitar dalam rumah. Oleh karena itu dia pergi keluar dan menduga si Doggy yang udah masuk ke celah bagian bawah rumah. Jadi Claire pergi masuk ke dalam. Dan setelah beberapa saat, dia dikagetkan dengan kemunculan para tikus. Dan menemukan si Doggy yang ternyata udah habis hidupnya dengan isi perutnya yang keluar. Alhasil Claire merasa kehilangan dan menjadi teringat kalau si Doggy adalah pemberian dari ibunya. Claire kemudian menanyakan beberapa huruf dari kotak musik yang belum dia ketahui ke guru Mandarinnya. Tapi dia cuma mengetahui kalau huruf itu adalah huruf Mandarin kuno. Oleh karena itu dia menyarankan untuk mencari penerjemah yang ahli tentang hal itu. Gak lama setelah itu datang temannya bernama Rian, yang mengaku kalau sepupunya bisa menerjemahkan Mandarin kuno asal dibayar. Mendengar ini, Claire bilang kalau dia nggak punya duit. Namun Rian bilang kalau tawarannya masih berlaku, sampai Claire berubah pikiran. Ketika lagi masih galau akan kematian si Doggy, Claire mendapat chattingan dari salah satu besti untuk memeriksa foto yang baru diposting cowok taksirannya, dan membuat Claire makin galau saat dia melihat foto mesra si cowok dan ceweknya. Alhasil Claire menjadi teringat sama kotak musik lagi. Dan kali ini dia berharap cowok taksirannya yang bernama Paul bisa cinta mati kepadanya. Dan akhirnya Paul pun langsung deketin Claire di esok hari. Ini membuat ceweknya menjadi kesal melihat Paul lagi bersama dengan Claire. Sehingga si cewek menjadi cemburu. Dan akhirnya Claire pun merasa senang. Sementara itu, ketika pamannya mau mandi di bak mandi, tiba-tiba dia terpeleset. Sehingga kepalanya menjadi bocor setelah terkena ujung bak mandi. Tapi dia masih sadar. Jadi dia berusaha untuk menjauh dari bak mandi. Namun kepalanya kepentok sama keran air di atas. Sehingga dia menjadi pingsan. Dan akhirnya dia pun
habis setelah kepalanya kemasukan air, terus-menerus. Kejadian itu kemudian diketahui sama Claire, di mana dia dan ayahnya membicarakan harta yang ditinggalkan si paman. Dan gak mengetahui harta itu akan diwariskan ke siapa. Ini membuat Claire kepikiran untuk mendapatkan harta si paman. Jadi Claire mengharapkan itu ke kotak musik lagi. Dan begitu selesai, dia merasa udah melakukan tindakan yang bodoh. Namun esok harinya, si ayah dikabarkan kalau warisan si paman akan diwariskan semuanya ke Claire, yang tentu aja membuat dia terkejut. Dan akhirnya dia pun pindah dari rumah lama ke rumah si paman yang mantap. Gak cuma itu, Claire juga mewarisi mobil mantap si paman. Jadi dia menggunakan itu untuk bersenang-senang bersama bestinya. Lalu mereka melakukan hal-hal menyenangkan, mulai dari spa, makan-makan, beauty care, beli baju, beli tas-tas branded. Dan akhirnya mereka pun merasa glow up. Di malam harinya, ketika lagi melukis, Claire untuk pertama kalinya merasa heran melihat kotak musik itu terbuka dengan sendirinya. Oleh karena itu dia memeriksa lebih dekat dan menjadi makin heran di saat kotak musik tertutup dengan sendirinya. Esok harinya, ketika berada di loker para murid, dia nggak sengaja mendengar cowok taksirannya, si Paul yang berbicara berduaan dengan ceweknya. Dan secara mengejutkan, ternyata Paul mau minta putus dengan alasan kalau dia udah nggak suka lagi. Alhasil si cewek merasa gak percaya, dan akhirnya mereka pun beneran putus. Pakai lama, Paul langsung mengajak Claire untuk berkencan. Yang tentu aja mengejutkan. Dia meminta waktu untuk memikirkannya dulu. Ketika kembali merasa penasaran dengan huruf Mandarin kuno yang ada di kotak musik, Claire mencoba untuk menebak artinya dengan menggunakan internet. Tapi usahanya gagal. Oleh karena itu dia memutuskan untuk meminta bantuan ke sepupunya Rian. Dan di tengah perjalanan, dia dan Rian membicarakan tentang sesuatu keren bernama multiverse, di mana di alam semesta lain ada versi mereka yang lain dengan kehidupan berbeda. Dan Rian menduga kalau mereka kemungkinan berpacaran di salah satu alam semesta yang lain. Setiba di tempat tinggal sepupunya Rian, si sepupu melihat kotak musik itu seperti pot permohonan Cina, di mana orang biasa menulis permohonan di kertas, lalu menaruhnya di pot, dan menunggu sampai jadi kenyataan. Dia lalu menyebut arti huruf Mandarin kuno, yang artinya si kotak menjanjikan pengabulan 7 permohonan. Namun ada peraturannya dengan meletakkan tangan, seperti yang udah dilakukan Claire. Jika kotaknya ditinggalkan, hilang, atau dijual, maka semua permohonan dari si pemohon akan dibatalkan. Kemudian di bawah kotak itu ada sebuah tulisan nama orang bernama Lumi. Jadi si sepupu mencarinya di internet dan menemukan kalau Lumi itu udah menjadi legenda. Diceritakan waktu dulu, di tahun 1910, ada sebuah penyakit mematikan yang menyerang dataran utama Cina. Dan Lumi beserta keluarganya dicurigai terinfeksi. Oleh karena itu mereka dikarantina di gerbong kereta, di mana mereka habis hidupnya karena kepanasan dan dehidrasi. Tapi Lumi satu-satunya yang selamat. Dan legenda lokal mengatakan kalau dia cuma membawa barang berharga keluarga, yaitu sebuah kotak musik. Dan dia pergi ke kuil untuk meminta pembalasan. Di sana, dia berdoa selama 7 hari 7 malam.
Dan di malam ketujuh, iblis bernama Yaoguai mengabulkannya, yang merupakan iblis dari kepercayaan orang Cina. Katanya Lu Mei menjadi sangat kaya dan musuhnya pada tunduk. Namun sampai akhirnya di tahun 1922, dia pun habis hidupnya setelah melakukan hal yang gak terpikirkan. Selain itu, ada nomor-nomor di bawah kotak. Namun, si sepupu dan yang lainnya gak mengetahui artinya apa. Sehingga nomor-nomor itu menjadi misteri. Dikatakan juga, kalau musiknya berhenti, sesuatu akan terjadi. Namun si sepupu gak mengetahui sisa dari arti di bagian itu. Jadi dia akan meminta bantuan temannya untuk mengartikan sisanya. Sebelum keluar dari tempat, si sepupu melihat Claire yang cakep. Oleh karena itu dia menyuruh Ryan untuk ajak Claire berkencan. Yang diakui dia kalau dia lagi berusaha untuk itu. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Claire melihat sesuatu memalukan itu lagi. Yaitu si ayah masih memungut sampah di dekat daerah sekolah. Jadi Claire memberitahu kalau si ayah gak perlu jadi tukang angkut sampah lagi. Karena mereka udah kaya dengan tinggal di rumah besar. Tapi si ayah tetap mau melakukan pekerjaannya. Dan akhirnya Claire pun menjadi ngambek. Oleh karena itu, dia melakukan permohonan lagi dengan berharap si ayah mau berhenti berbuat hal yang memalukan. Dan beberapa waktu kemudian, dia pun berubah menjadi musisi keren dengan bermain saksofon sesuai keahlian yang dia miliki. Ini membuat para besti menjadi naksir sama si ayah. Dan akhirnya Claire pun merasa senang dengan respon itu. Sementara itu, si sepupu mendapat balasan dari temannya untuk sisa-sisa dari arti huruf di kotak musik. Dan ditanggapi si sepupu kalau artinya ternyata terdengar buruk. Gak lama setelah itu, kotak musiknya terbuka dengan sendirinya lagi dan tempat tinggal si sepupu menjadi mati lampu. Jadi dia mau menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Tapi ternyata nggak ada sinyal. Oleh karena itu, dia keluar ke tangga darurat untuk mencari sinyal. Dan begitu dia mendapatkannya, dia mengirim pesan suara ke Ryan kalau terjemahannya udah diketahui. Nggak lama setelah itu, pintu belakang tertutup dengan sendirinya. Sehingga si sepupu menjadi kaget dengan HP-nya yang terjatuh dari ketinggian. Dan karena petir membuatnya ketakutan, dia memutuskan untuk mengambil HP itu nanti. Beberapa saat kemudian, ketika mendengar suara petir terus-menerus, ada suara petir lebih keras yang mengagetkannya. Sehingga dia kesandung karpet. Dan akhirnya dia pun habis dengan kepalanya yang tertusuk bagian tajam. Dari patung sampai tembus. Esok harinya, Ryan mengunjungi tempat tinggal si sepupu setelah Ryan mendapat pesan suaranya. Dan begitu dia menduga kalau si sepupu lagi gak di rumah, Ryan mencoba menelponnya dan mendengar suara HP si sepupu yang ada di tanah dekat tangga darurat. Dan membuat Ryan menduga kalau udah terjadi sesuatu gak beres. Jadi dia menaiki tangga darurat. Dan akhirnya dia pun melihat si sepupu yang udah habis hidupnya oleh karena itu. Ryan mengabari hal ini ke Claire di sekolah. Dan bertanya apa yang udah dia lakukan terhadap kotak musik selama ini. Gak mau tindakannya ketahuan, Claire terpaksa berbohong dengan mengaku kalau dia nggak melakukan apa-apa. Tapi Ryan nggak percaya, begitu aja. Sehingga dia mulai mencurigai Claire yang udah macam-macam sama kotak musik itu. Ketika istirahat, Claire mau duduk bersama para besti. Namun nggak jadi di saat taksirannya.
Si Paul mengajaknya untuk duduk di samping. Dan akhirnya kedua besti pun merasa kecewa. Ditambah dengan mantannya, Paul, yang masih benci sama Claire. Lagi-lagi, dia menjadi galau dan menjadi lebih galau ketika dia melihat komentar salah satu bestinya yang bilang pengkhianat ke Claire di sosmed. Jadi untuk mengatasi itu semua, dia pun membuat permohonan lagi dengan berharap bisa menjadi cewek paling populer di sekolah. Alhasil di saat bersama dengan Paul di sebuah acara pesta seorang teman, Claire pun disambut meriah sama semua murid di sana. Termasuk si mantan yang secara ajaib gak marah lagi ke Claire. Seakan gak terjadi apa-apa. Akhirnya tiba saatnya. Momen-momen yang ditunggu Claire selama ini. Dan akhirnya dia pun jadian juga sama taksiran lamanya. Tapi setelah malam yang menyenangkan itu, Claire mengalami mimpi buruk lagi tentang ibunya yang melakukan hal yang gak terpikirkan. Gak lama setelah itu, dia melihat seorang pria dengan HP yang memata-matainya. Oleh karena itu, dia mengejar pria itu dengan senjata tajam, namun dia udah pergi entah kemana. Tiba-tiba dia dikagetkan sama si ayah yang bertanya ada apa. Jadi Claire memberitahu kalau ada orang yang udah memata-matainya dan menduga kalau orang itu udah melakukannya dari kemarin-kemarin. Namun ketika ditanya sejak kapan sama si ayah, Claire menjadi teringat sama kotak musiknya yang dia kira bakal dicuri. Oleh karena itu, dia cepat-cepat kembali ke kamar. Namun ternyata kotaknya masih ada. Jadi, supaya kotak itu nggak dicuri, dia memutuskan untuk menyembunyikannya di tempat yang sulit diketahui sama orang lain. Karena udah lama nggak bertemu dengan si ibu tetangga. Claire main ke rumahnya dan mencium bau busuk yang ternyata dia udah habis hidupnya dengan lehernya yang patah. Ini dikarenakan waktu itu di saat Claire melakukan permohonan untuk mendapatkan warisan dari si paman. Si ibu tetangga lagi masak-masak dengan kompor yang lagi menyala dan mendapat masalah dengan lubang wastafel dapurnya yang ada mesin penghancur makanannya, yaitu mesinnya mengeluarkan suara yang berisik. Jadi karena menduga ada sesuatu yang bikin mesin itu jadi berisik, si ibu memasukkan tangannya untuk mengeluarkan sesuatu itu. Tapi dia nggak ingat kalau tindakannya bisa menekan sebuah saklar yang bisa menghidupkan mesin. Saking fokusnya mengeluarkan sesuatu itu dari lubang, si ibu nggak sadar kalau pancinya mengeluarkan air. Dan air itu mematikan api kompornya. Namun kemudian dia menyadari itu dan memutuskan untuk mematikan kompornya dulu. Ketika kembali menggunakan mesin penghancur makanan, mesin itu masih mengeluarkan suara berisik lagi. Oleh karena itu, si ibu mendekatkan kepalanya untuk mengetahui ada apa dengan mesin itu, sambil menghidupkan saklar, dan rambutnya pun ketarik sama mesin. Jadi si ibu cepat-cepat mematikan saklarnya. Namun susah untuk diraih, sehingga bagian kepala dari rambut yang ketarik itu menjadi robek, dan akhirnya dia pun habis dengan lehernya yang langsung patah. Alhasil Claire mulai merasa bersalah dengan permohonan-permohonan yang dia lakukan. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mendekati para besti dan memberitahu tentang kotak musik itu. Karena dia bingung harus melakukan apa. Jadi, salah satu bestinya melihat kalau Claire adalah gadis murahan yang egois. Dan kalau misalkan si besti dikasih 7 permohonan, dia bakal minta dunia ini untuk damai. Dan dia mau menyembuhkan yang namanya kanker. Alhasil Claire menjadi berdebat dengan para besti. Sampai mereka menyarankan untuk membuang kotak musik itu.
Tapi Claire ketakutan kalau semua hasil permohonannya bakal dibatalkan. Dan kehidupannya kembali menjadi gak enak lagi. Beberapa waktu kemudian, ketika Claire menghadiri acara pesta sekolah, Claire dan Paul bermesraan di mobil. Namun kemesraan mereka segera berhenti di saat Claire menemukan jaketnya Paul dan mengenal jaket itu yang dikenakan seorang mata-mata sebelumnya. Jadi Claire memeriksanya Paul, lalu melihat foto-foto yang difoto Paul. Dan ternyata ada foto ketika Claire berada di rumah dan lagi tidur. Alhasil Claire menduga kalau Paul adalah mata-matanya. Yang diakui dia, kalau dia memang suka memata-matai Claire selama ini. Sehingga dia menjadi gak suka sama Paul. Dan akhirnya Claire pun minta putus. Karena acara pesta sekolah dekat sama mal, Claire dan kawan-kawan pergi main ke mal itu. Di mana Sebesti Gamer mendapat notifikasi tentang game ala Pokemon Go itu. Oleh karena itu, dia meminta waktu sebentar untuk bermain di lantai atas. Sementara itu, si ayah baru pulang kerja dari luar kota. Tapi di tengah perjalanan, ban mobilnya menjadi kempes karena terkena benda tajam. Jadi dia menggantikan ban mobil yang kempes. Namun mendapat gangguan di saat dia nggak sengaja menjauhkan salah satu baut ban. Oleh karena itu, dia merangkak ke dalam bawah mobil untuk mengambil baut itu. Dan setelah dia berhasil mengambilnya tanpa menjatuhkan dongkrak, dia nggak sengaja lagi menjauhkan ban mobil cadangan yang dia taruh di samping. Jadi dia cepat-cepat mengambil itu. Dan tiba-tiba bannya mental balik ke dia sama mobil yang datang dengan cepat. Di saat itu si Besti Gamer udah berhasil menyelesaikan misi dalam gamenya. Namun ketika dia mau turun dengan lift untuk kembali ke teman-teman, liftnya menjadi error disusul dengan talinya yang terputus. Sehingga si Besti Gamer turun dengan cepat. Dan liftnya pun tabrakan dengan lantai secara keras. Alhasil, Claire merasa penasaran dengan kondisi si Besti Gamer. Yang ternyata tubuhnya udah pada tertusuk dengan kaca. Dan akhirnya dia pun habis. Sementara, si ayah selamat dari ban berkecepatan tinggi yang bisa bikin tubuhnya kebelah dua. Ini membuat si Besti Blonde menjadi marah. Berpikir kalau Claire masih aja menyimpan kotak musik itu supaya hidupnya tetap anak. Claire dan Ryan kemudian mencari tahu lebih lanjut tentang kotak musik di rumahnya Ryan, di mana dia mengaku kalau dia udah mengetahui tentang nomor di bawah kotak yang sebelumnya nggak diketahui. Dan ternyata nomor itu adalah ID militer milik seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat. Dulu waktu itu, dia ditugaskan di Cina di akhir Perang Dunia I. Dan beberapa tahun setelahnya, dia membuka usaha sendiri. Tapi kehilangan teman baiknya dalam sebuah kecelakaan. Alhasil si tentara menjadi sangat sedih. Dan 6 bulan kemudian, akhirnya dia pun habis hidupnya dengan melakukan hal yang tidak terpikirkan. Karena kejadian itu, istrinya sampai masuk rumah sakit jiwa. Karena bersumpah, kalau gara-gara kotak musik lah keluarganya jadi rusak. 5 tahun yang lalu, kotak itu muncul lagi di kota lain dan menjadi milik seorang pria di sana, yang membuat dia bisa menang judi. Terus-menerus, menikah sama pacarnya waktu SMA. Sampai akhirnya, mereka punya 2 anak, alias hidup yang sempurna. Sampai suatu ketika, orang-orang di sekitar mulai habis hidupnya satu persatu. Termasuk anaknya yang tenggelam. Lalu istrinya yang habis hidupnya gara-gara kecelakaan mobil. Dan akhirnya si pria pun kehilangan akal sehatnya.
Dalam penderitaan itu, dia mengurung dirinya dalam rumah. Dan disitulah dia habis hidupnya. Dalam kebakaran rumahnya yang hebat. Ryan menduga kalau Claire belum melihat kata lainnya yang ada di kotak itu. Yaitu sebuah peringatan jika setelah 7 permohonan dikabulkan, iblis Yaoguai mengambil jiwa si pemilik kotak itu. Jadi setelah si pria habis hidupnya dalam kebakaran, rumah iblis Yaoguai mengambil jiwa si pria. Dan akhirnya dia pun benar-benar habis untuk menjadi bayaran terakhirnya. Tapi ada yang kebetulan dari insiden itu, yaitu rumah kebakarannya berjarak cuma beberapa blok dari rumahnya Claire. Sebagai pertanda, di saat si ayah mengambil kotak musik, untuk pertama kalinya, ternyata itu berasal dari rumah yang kebakaran itu. Setelah menerima SMS dari Paul yang kelihatan sangat obsesif, Claire meminta bantuannya Ryan untuk menghancurkan kotak musik. Dan dia pun setuju. Oleh karena itu, mereka mulai membakar kotak musik. Namun anehnya nggak terbakar-terbakar. Lalu, mereka menggunakan palu untuk menghancurkan kotak musik. Namun anehnya nggak mau hancur-hancur. Dan akhirnya mereka pun menyerah. Untuk saat ini, sesudah Claire menaruh kotak musik ke tempat persembunyiannya, dia kumat mengalami mimpi buruk lagi. Dan langsung melihat Paul yang datang ke kamar. Kedatangannya adalah untuk bertanya kenapa Claire nggak menjawab SMS-nya karena Paul nggak mau lost contact sama Claire. Namun kedatangannya membuat Claire menjadi ketakutan. Jadi dia meminta Paul untuk pergi. Merasa nggak ada cara lain, Paul mau menunjukkan cinta matinya ke Claire. Yaitu dengan melakukan hal yang gak terpikirkan ke lengannya sendiri. Sambil mengucapkan, "Aku cinta kamu." Dan akhirnya Paul pun dibawa ke rumah sakit. Esok harinya, Claire dan Ryan gak menemukan kotak musik di tempat persembunyian. Yang membuat mereka merasa heran kemana perginya kotak musik itu. Dan menduga kalau iblis Yaoguai udah gak mau lagi sama Claire. Gak lama setelah itu, mereka mendengar bel bunyi. Yang ternyata mereka kedatangan pihak polisi yang mau menyampaikan pesan ke si ayah. Kalau si paman belum melunasi suatu hal selama 10 tahun. Alhasil rumah mereka mau gak mau harus disita. Dan akhirnya Claire dan si ayah pun kembali ke rumah lama mereka. Pada hari di mana Claire merayakan ulang tahunnya sendirian. Dia pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda lagi. Dan berusaha untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Tanpa bantuan kotak musik lagi. Kali ini, Claire mencoba untuk bisa lebih sabar. Sepertiga, marah ketika ayahnya masih angkut sampah di sekitar sekolah. Lalu GA membalas di saat dibully sama Garci dengan kondisinya yang udah baikan. Tapi akhirnya Claire pun menangisi situasi dan kondisi hidupnya yang udah kembali menjadi semula lagi. Ketika melihat si Besti di area loker, Claire sengaja melihat kotak musik di dalam lokernya. Jadi dia menuduh si Besti kalau dia udah mencuri. Yang diakui dia karena klien GA bisa membuangnya. Alasan si Besti mencuri kotak musik adalah dia gak mau kedua adiknya di rumah terkena dampak buruk dari kotak musik itu. Oleh karena itu, dia mau benar-benar mencegah penggunaan kotak musik dari orang lain. Tapi entah kenapa Claire masih menunjukkan ketertarikannya dengan kotak musik. Jadi dia merebutnya. Yang membuat si Besti menjadi heran dengan Claire yang udah terobsesi dengan kotak musik. Alhasil mereka menjadi rebutan kotak musik di tangga sekolah. Sampai Claire nggak sengaja menjatuhkan si Besti. Dan akhirnya dia pun terluka. Ini membuat Ryan menjadi marah dengan Claire yang udah sinting. Oleh karena itu,
dia mengaku kalau dia belum siap untuk kehilangan segalanya. Yang dipikir Ryan, kalau iblis Yaogwai udah mengendalikan Claire secara nggak langsung. Namun dia nggak terlalu mempedulikan hal itu. Karena dia mau melakukan 2 permohonan lagi yang benar-benar untuk kebaikan hidupnya kali ini. Jadi setibanya di rumah, dia mulai melakukan permohonan lagi. Yang ternyata dia mau, ibunya nggak pernah melakukan hal yang nggak terpikirkan. Ketika Claire masih kecil. Alhasil setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan dari pintu dengan suara wanita. Yang ternyata itu adalah ibunya yang beneran hidup lagi. Dan akhirnya Claire pun bisa bersatu lagi dengan sang ibu. Di saat Claire berada di loteng untuk melihat lukisan-lukisan yang pernah dilukis ibunya, ada salah satu lukisan yang mengagetkan Claire. Dan ternyata itu adalah lukisan kotak musik. Sebagai pertanda kalau si ibu adalah pemilik dari kotak musik sebelumnya. Itulah kenapa dia membuang kotak musik itu di awal film. Lalu melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dan akhirnya jiwanya pun diambil sama iblis Yaogwei. Nggak lama setelah itu, Claire mendengar suara dari kotak musik yang berbunyi sendiri. Dan begitu dia melihat si ayah lagi bersama rekannya yang menggunakan gergaji mesin. Claire menduga kuat kalau si ayah akan menjadi korban selanjutnya. Jadi Claire cepat-cepat mencegah kematian si ayah. Tapi sebelum si ayah bisa mengetahui peringatan dari Claire, gergaji mesin yang dipakai si rekan nggak sengaja mengarah ke si ayah. Dan akhirnya dia pun habis. Alhasil Claire merasa panik. Oleh karena itu, dia mau melakukan permohonan terakhir untuk bisa mengalahkan iblis Yaogwei. Yaitu Claire mau kembali sekarang juga ke waktu sebelum ayahnya menemukan kotak musik. Begitu dia terbangun dari tempat tidur. Akhirnya, dia melihat si Dogi yang masih sehat dan bugar, dan ayahnya yang masih hidup. Sebagai pertanda, kalau permohonannya Claire beneran dikabulkan dengan dia yang time travel kembali ke masa lalu. Untuk mencegah ayahnya menemukan kotak musik dari rumah yang pernah kebakaran, Claire memutuskan untuk ikut bersamanya untuk mengangkut sampah. Lalu mengambil kotak musik itu dari tong sampah dan memasukkannya ke dalam kantong. Kemudian, dia pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi yang berbeda kali ini adalah dia langsung bertemu dengan Ryan dan meminta dia untuk menguburkan kotak musik. Namun memperingatkan untuk jangan membuka kantongnya. Mereka lalu membicarakan tentang multiverse lagi. Dengan mereka yang mungkin berpacaran di alam semesta lain. Dan karena Claire udah mulai suka sama Ryan, akhirnya momen-momen yang ditunggu pun terjadi juga. Namun gak lama setelah itu, momennya berubah 180 derajat. Yang ternyata Claire kena tabrak sama mobil. Sampai mental. Dan mobil itu adalah mobilnya Darcy yang mengaku gak melihat Claire lagi nyebrang. Alhasil Claire habis hidupnya. Lalu suara kotak iblis itu berbunyi lagi. Dan akhirnya iblis Yaogwei pun mengambil jiwanya Claire. Film diakhiri dengan Ryan yang mau menguburkan kotak iblis itu, namun menjadi tertarik ketika dia membuka kantongnya dan melihat tulisan 7 permohonan dari kotak itu. Dan akhirnya dia pun mau macam-macam dengan kotak iblis. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.